Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan tentang hikmah daripada sholat yang kita kerjakan, ya. Salah satu hikmah daripada sholat yang kita kerjakan itu diantaranya adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang setiap hari kita lakukan itu akan memberikan faedah, diantaranya demikian. Jadi kalau orang itu sholatnya semakin baik, insya Allah dia itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang dapat menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilakukan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, ya, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hikmah-hikmahnya selanjutnya itu adalah selalu mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik itu diantaranya adalah dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tangganya orang mukmin. Yang ketiga adalah disiplin waktu. Orang yang sholatnya tepat waktu, insya Allah dia itu juga akan menghargai waktunya. Yang keempat, hidup bersih. Kenapa bisa hidup bersih? Karena di waktu sholat kita diajarkan bagaimana praktek wudhu, bagaimana praktek bersuci, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hidup tertib dan teratur. Nah, ada aturannya dia itu, karena jam segini sudah di sini, segini jam di sini, nah, itu tertib. Yang keenam, bersikap rendah hati. Ya, kenapa begitu? Bisa sholat itu memberikan hikmah bisa rendah hati, karena di dalam sholat kita diajarkan yang namanya tawadhu, ya. Yang besar cuma Allah Subhanahu wa taala, kita itu hanyalah partikel kecil, manusia kecil sekali, tidak ada apa-apanya di alam semesta ini. Ya. Di dalam ucapan-ucapan, di dalam kalimat-kalimat yang kita baca ketika sholat itu memberikan pelajaran kepada kita, ya. Kemudian yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Hidupnya itu akan tentram, damai, ya, dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram, ya. Hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian nomor 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Di dalam sholat itu, ya, kita akan melihat bagaimana kebersamaan, bagaimana persatuan, bagaimana persaudaraan, bagaimana sebuah kekompakan. Kemudian yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Ya, dalam sebuah hadis itu, orang yang mendirikan sholat 5 waktu itu ibarat dia itu di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian dia itu mandi setiap hari. Nah, kira-kira apakah masih ada kotorannya? Tentu tidak. Itulah perumpamaan sholat yang kita kerjakan setiap harinya, ya. Baik, saudara-saudaraku, mungkin itu sedikit yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nafa'anallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.